Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah serta kesehatan serta kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah, ini adalah kali pertama saya mengisi ceramah subuh di sini. Sebelumnya pernah khutbah Jumat. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Katanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Wira Mandiri Bahrun, lahir di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 40 tahun yang lalu. Tapi sudah di Jogja sejak tahun 2001. Alhamdulillah, setelah lulus kuliah, dulu saya kuliah di UGM di Fakultas MIPA. Setelah kuliah sempat merantau ke beberapa tempat, namun tahun 2016 memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta tercinta. Kegiatan saya sehari-hari selain mengajar di berbagai masjid, saya mengelola sekolah tahfidz di daerah Jongke, namanya Joglo Tahfidz, ya, di dekat Jalan Magelang, daerah Jongke. Ini sedikit perkenalan dari kami Bapak dan Ibu. Kemudian insya Allah di pagi hari ini kajian yang akan kita ketengahkan ini temanya adalah tentang bagaimana mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa wajib bagi seorang muslim itu untuk mencintai Rasulullah. Bahkan itu merupakan tanda kesempurnaan iman pada diri seorang hamba. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." Kata Nabi SAW, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi sosok yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anaknya, dan cintanya kepada manusia. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa tanda kesempurnaan iman, ya, seorang hamba adalah dia mencintai Nabi, bahkan menjadikan Nabi itu sebagai sosok yang paling dia cintai. Ada suatu kisah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Nabi SAW sedang berjalan bersama para sahabat. Kemudian di tengah perjalanan Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, tidak ada orang yang lebih aku cintai setelah diriku kecuali engkau." Jadi kata Umar,
setelah cinta kepada diriku sendiri, ya, yang kedua adalah dirimu yang aku cintai wahai Rasulullah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Wahai Umar, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Maka kemudian Umar pun mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka kata Rasul SAW, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Jadi sosok Nabi SAW itu hendaknya kita cintai, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita membaca bagaimana kehidupan para sahabat, mereka sangat mencintai Rasulullah, bahkan rela untuk berkorban diri mereka demi melindungi Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah bahwa ketika Nabi SAW berdakwah ke kota Taif. Jadi Bapak dan Ibu, setelah paman beliau Abu Thalib itu meninggal dunia, tekanan kepada kaum muslimin di kota Makkah itu semakin menjadi-jadi. Makanya Rasulullah ingin mencari tempat alternatif untuk berhijrah. Jadi beliau tidak langsung ke Madinah Bapak dan Ibu, beliau coba ke Taif dulu. Taif itu tidak terlalu jauh dari kota Makkah. Maka Nabi ke Taif, kemudian berdakwah di sana dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesantunan. Tapi apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Mereka melempari Rasulullah SAW. Jadi itu konsekuensi dakwah ya. Kadang-kadang kalau kita berdakwah mengalami penolakan, ya jadi bahan perbicaraan orang, kemudian sampai terusir, itu satu hal yang biasa. Dulu Nabi mengalaminya. Nabi dilempari batu. Nah, ketika itu Zaid ibn Harithah, sahabat Zaid bin Harithah, beliau membentangkan punggungnya, membiarkan punggungnya yang dilempari oleh penduduk Taif, melindungi Rasulullah SAW. Luar biasa kecintaan mereka kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu anaknya sahabat Zubair. Ya, beliau mengatakan, ya beliau punya memori masa kecil bersama bapaknya Az-Zubair bin Awam. Beliau mengatakan, saya dulu ya, saya ingat waktu kecil itu suka digendong oleh bapak. Kemudian apa? Saya suka memasukkan jari ke pundaknya bapak. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Ya, pundaknya Zubair itu bolong. Ada bolongannya di sini, kemudian anaknya main, keluar masuk, keluar masuk. Ini luka bekas apa? Luka karena melindungi Nabi SAW dalam pertempuran. Sehingga luar biasa para sahabat cintanya kepada Nabi SAW. Mereka rela untuk mengorbankan diri-diri mereka ya demi Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu betul-betul kita harus hormati dan kita agungkan. Ya, karena kalau kita hidup di masa mereka mungkin kita tidak akan sanggup. Ya, tidak akan sanggup untuk melakukan hal yang serupa. Ada seorang sahabat ya bertemu dengan generasi tabi'in. Generasi tabi'in itu generasi setelah sahabat. Kemudian tabi'in ini mengatakan, hani'an lak. Ya, alangkah bahagianya engkau di mana matamu melihat Nabi SAW dan engkau hidup bersama Nabi SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, ya syukuri saja apa yang kau dapatkan sekarang. Kenapa? Karena apabila engkau hidup bersama Rasulullah SAW, engkau tidak tahu apakah engkau akan bersama Nabi, menolong Nabi SAW, ataukah justru berada di barisan kaum musyrikin. Kenapa Bapak dan Ibu? Saking beratnya tekanan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Syukurilah apa yang ada, alhamdulillah. Sekarang sudah Islam sudah tersebar, kamu pun lahir dalam keadaan muslim, syukuri saja. Kenapa? Karena demikian beratnya tekanan orang yang berjuang bersama Rasulullah SAW, kita tidak tahu kita berada di pihak yang mana. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hendaknya kita mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apalagi Bapak dan Ibu, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita berharap, ya ini cita-cita kita. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW,
nanti di surga kita dikumpulkan bersama beliau. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan, ya. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat? Ini pertanyaan aneh-aneh ya Pak. Kata dalam sebagian riwayat dikatakan yang datang tuh orang Arab Badui, orang Arab dusun yang kalau bertanya itu nggak pakai basa-basi. Nah, pengen tahu tentang sesuatu itu langsung tanya ya. Itu ciri orang Arab Badui. Jadi sopan santunnya kurang, unggah-ungguhnya kurang, langsung tanya. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, hari kiamat itu kapan terjadinya? Maka Nabi SAW nggak tahu hari kiamat itu kapan terjadinya. Itu kan rahasianya siapa? Rahasianya Allah. Ya, Nabi nggak tahu, Jibril juga nggak tahu. Ya, waktu Rasulullah ditanya kapan hari kiamat, beliau jawab, ma mas'ulun anhu bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya, wahai Jibril, lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Kita berdua sama-sama nggak tahu kapan hari kiamat. Maka ketika ditanya mata sa'ah, Nabi nggak tahu. Nabi justru bertanya kembali kepada orang tadi. Ma'adattalaha. Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Nah, inilah yang lebih penting. Kapan terjadi hari kiamat? Itu nggak penting. Tapi bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat, baik kiamat kubro maupun kiamat sugro, yaitu kematian kita. Itu yang lebih penting. Kenapa? Karena kalau memang kita sudah persiapkan diri kita dengan amalan saleh, kapanpun kematian datang, kapanpun kiamat datang, insya Allah aman. Sehingga sibukkan diri dengan amalan soleh, kapanpun datangnya hari kiamat, kapanpun datangnya kematian, kita akan aman. Lalu orang Arab Badui tadi menjawab pertanyaan Rasulullah, ma'adattuha bikathrati sholati wasiyami wassadaqah. Wahai Rasulullah, tidaklah aku persiapkan datangnya hari kiamat tadi dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya dia hanya mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib-wajib saja, nggak nambah yang sunnah. Ya, saya tidak banyak sholat, nggak banyak puasa, nggak banyak sedekah, cuma yang wajib-wajib saja. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabt. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti kita di surga dikumpulkan bersama beliau. Maka apa kata Anas bin Malik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kami sangat bergembira dengan pernyataan Nabi SAW tadi. Kenapa? Karena kami mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu taala anhuma, dan kami berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun mungkin amalan kami tidak sebanyak mereka. Jadi cinta kepada Nabi SAW ini sangat penting Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selain dia memang merupakan satu kewajiban, ya, dengan cinta kepada Nabi kita berharap nanti dimasukkan ke dalam surga. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kekhilafan. Tapi mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah ini akan mengantarkan kita ke surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita mewujudkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Tentunya yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya kita mengenal beliau. Ya, mengenal sosok Nabi SAW, siapa beliau, bagaimana nasabnya, ya, kemudian siapa saja keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, kemudian kapan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul,
Demikian juga apa misi yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Bagaimana perjuangan beliau 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian 10 tahun berdakwah di kota Madinah. Apa saja yang beliau hadapi, peperangan-peperangan yang beliau hadapi, sampai kemudian beliau meraih kemenangan. Ya, kota Mekah berhasil ditaklukkan, lalu kemudian beliau melakukan haji perpisahan dan kemudian meninggal dunia. Ini kita pelajari. Maka satu hal yang sangat mengherankan kalau kita mengaku sebagai pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak tahu apa-apa tentang Rasulullah. Ya, ketika ditanya siapa saja putra dan putrinya Rasulullah, banyak di antara kita mungkin yang tidak bisa menjawab. Ya, peperangan apa saja yang dihadapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita yang nggak tahu. Lantas kita mengklaim diri kita sebagai pecinta Rasulullah. Makanya saya sering tanyakan kepada jamaah, coba kita semua di sini insya Allah ya mengaku sebagai pecinta Rasulullah. Pernah nggak kita menamatkan satu buku sirah yang bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir, dari ketika beliau lahir sampai beliau wafat? Ada nggak satu buku yang sudah kita baca secara komplit? Kalau ada alhamdulillah, kalau belum maka coba buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan mempelajari kehidupan beliau. Orang itu kalau cinta kepada satu sosok, dia akan coba cari informasi sebanyak-banyaknya. Coba lihat anak-anak yang mengidolakan artis-artis Korea, tahu lahirnya di mana, kesukaannya apa, Masya Allah ya. Kita sebagai pencinta Rasulullah hendaknya tahu juga ya, apa yang berkenaan dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang hendaknya kita wujudkan, yaitu ya mengetahui atau mengenal lebih jauh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bentuk cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah membenarkan apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau kabarkan ya, yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih, hendaknya kita benarkan. Jangan kemudian kita dustakan, kita nggak percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Bagaimana mungkin kita mencintai Rasulullah, kemudian ketika disampaikan hadis, kemudian kita dengan mudahnya mengatakan, nggak percaya saya. Nggak boleh yang seperti itu. Ya. Kenapa kita harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau itu tidaklah mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, namun beliau menyampaikan wahyu dari Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu menyampaikan dari hawa nafsunya. Yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menggambarkan misalnya ya, beliau melihat surga, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dalam surga. Terkadang beliau menyampaikan tentang neraka, ya, apa saja yang beliau lihat di dalam neraka. Ini wajib untuk kita benarkan, karena beliau adalah sosok yang amanah, yang jujur dalam menyampaikan risalah. Ya, kita ambil ada satu contoh yang sering dibawakan oleh para ulama tentang membenarkan sabda Rasulullah, dan ini ujian keimanan kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Idza waqa'adz dzubab fi syirabi ahadikum falyaghmishu thumma liyunzi'ahu fa inna fi ihda janahaihi da wa ukharu dawa." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seekor lalat itu jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia celupkan, kemudian dia buang.
Karena sesungguhnya di salah satu sayap lalat tersebut terdapat penyakit, dan di salah satu sayapnya atau di sayapnya yang lain terdapat penawar. Nah, mungkin kalau kita pikir dengan pikiran kita, ini suatu perbuatan yang sangat jorok. Masa lalat dicemplungin? Tapi seorang yang cinta kepada Nabi SAW, dia akan benarkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Walaupun mungkin belum ada penelitian yang meneliti tentang lalat, dia benarkan. Ini yang menyampaikan adalah Nabi kita, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang beliau sampaikan, bahwa pada tubuh lalat itu terdapat penyakit, dan kemudian di bagian yang lainnya terdapat penawar, ini hendaknya kita benarkan. Jangan kemudian mengatakan, wah Nabi kok jorok, ya. Hati-hati ya, beradab dengan Nabi SAW. Ada juga sebagian orang-orang, ya, orang-orang modern yang mengatakan, saya itu lebih percaya dokter kafir daripada hadis ini. Padahal hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Maka mana bukti cintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika diteliti benar apa yang disampaikan oleh Nabi, yang namanya lalat itu kalau dia terjatuh dalam minuman kita, tubuhnya akan mengeluarkan penyakit, bakteri, semacam bakteri. Kemudian ketika kita tekan, maka tekanan ini akan membuat tubuhnya, bagian tubuhnya yang lain mengeluarkan semacam enzim yang menetralkan bakteri tadi, bakterinya jadi mati. Sehingga ketika kita minum, itu tidak memudaratkan kita. Kita buang lalatnya, kemudian kita minum, itu tidak memudaratkan kita. Ada seorang peneliti namanya Dr. Saleh Al-Saleh. Beliau peneliti di laboratorium mikrobiologi di Birmingham University. Sekitar belasan tahun yang lalu beliau melakukan penelitian, ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada sekelompok adik-adik kita, ya, dari SMA di Lamongan itu menjuarai Olimpiade Biologi di Amerika. Ya, apa karya ilmiah mereka? Mereka mensintesa obat sakit perut dari tubuh lalat. Ya, menunjukkan bahwa di tubuh lalat itu terdapat obat. Makanya nggak pernah kan kita lihat lalat itu sakit perut, pernah nggak, Pak? Padahal dia mainnya di mana coba? Tempat-tempat kotor, sampah, tapi nggak pernah lihat lalat apa mencret-mencret, nggak pernah kan? Nggak pernah. Makanya percayalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diwujudkan dengan apa? Taat kepada beliau. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya, cinta kepada Allah diwujudkan dengan taat kepada Allah. Demikian juga cinta kepada Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita taat kepada Allah. Demikian juga kepada Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, taat dong kepada Rasulullah. Jangan kemudian apa yang beliau perintahkan kita abaikan, larangan beliau justru kita kerjakan. Ini namanya durhaka. Ya, Nabi SAW pernah menyebutkan, Bapak dan Ibu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini akan masuk surga. Mudah-mudahan kita juga termasuknya. Semua umatku ini akan masuk surga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Oh, ternyata ada, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maka ini aneh. Para sahabat lalu bertanya-tanya, siapa ini kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Padahal seluruh umatnya Muhammad masuk surga. Ada orang yang nggak mau masuk surga, Bapak dan Ibu. Maka beliau ditanya oleh para sahabat, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Kok bisa dia nggak mau masuk surga? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti dia masuk surga.
Barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Berarti kalau kita taat kepada Nabi SAW, kita masuk surga. Tapi kalau nggak mau taat, maka ya kita akan tertolak dari masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, taatlah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, yakinlah bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Sebaliknya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari sesuatu, yakinlah bahwa itu adalah sebuah keburukan. Nabi itu sayang sekali sama umatnya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, amat berat terasa oleh beliau penderitaan yang kalian alami. Beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini karakternya Rasulullah. Beliau nggak ingin kita susah. Beliau nggak ingin kalau kita itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin agar kita bahagia dunia dan akhirat. Itulah karakter beliau. Nggak mungkin beliau itu memerintahkan sesuatu melainkan kebaikan. Karena beliau sayang kepada umatnya. Nggak percaya kalau Nabi sayang kepada kita? Coba lihat peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita semua mungkin pernah mendengar kisah Isra dan Mi'raj. Pertama kali sholat diwajibkan itu berapa waktu dalam sehari semalam? 50. Bayangkan Pak, 50 kali dalam sehari semalam. Ketika Nabi mendapatkan perintah tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Sebagaimana dalam hadisnya Anas bin Malik dikisahkan, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu." Nabi minta keringanan dari Allah sampai 5 waktu dalam sehari semalam, namun nilainya sama dengan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Ya. Demikian juga beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah, Bapak dan Ibu. Di awal-awalnya beliau sholat tarawih di masjid, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian beliau tinggalkan. Saat ditanya, "Kenapa wahai Rasulullah kau tinggalkan sholat tarawih berjamaah?" Beliau mengatakan, agar tidak diwajibkan atas umatku. Khawatir kalau dilakukan terus, turun ayat yang mewajibkan sholat tarawih. Maka ini akan memberatkan umatku. Biarkan sholat tarawih itu menjadi sholat sunnah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bukti sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Sampai akhir kehidupan beliau masih mikir tentang umatnya. Maka yakinlah kita, Nabi itu sayang kepada kita. Kalau Nabi itu perintahkan sesuatu, itu pasti kebaikan. Kalau Nabi melarang kita dari sesuatu, itu pasti keburukan. Coba kita lupa ini ya. Nabi itu mengatakan, "Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi." Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, ya, tidak ada satu amalan pun yang mengantarkan kalian kepada surga illa qad amartukum bihi, melainkan telah aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Jadi semua kebaikan sudah disampaikan oleh Nabi. Kalau mau masuk surga, ini, lakukan ini. Itu semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu amalan yang bisa mengantarkan diri kalian kepada neraka, melainkan aku telah larang kalian dari melakukannya. Berarti apa yang dilarang oleh Nabi ini akan membawa keburukan kepada kita dan berujung kepada neraka. Na'udzubillah. Maka kalau kita berat untuk melaksanakan syariat, ingat hadis ini Bapak dan Ibu. Ya, kalau syariat memerintahkan sesuatu itu pasti kebaikan. Kalau melarang sesuatu itu pasti keburukan. Maka insya Allah dengan mudah kita akan
melaksanakannya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beribadah sesuai dengan tuntunan beliau. Salat sebagaimana yang diajarkan oleh beliau. Dalam ibadah-ibadah lainnya juga, ya, ibadah umroh, haji, ya, kita sesuaikan dengan apa yang beliau ajarkan. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam masalah haji beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku manasik haji kalian. Kita tiru bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kita hidupkan sunnah-sunnah beliau, beribadah sesuai dengan apa yang beliau lakukan, berzikir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang kita baca juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Ya. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersolawat apabila mendengar nama beliau disebut. Ya, memperbanyak solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukti cinta kepada beliau. Dan tidak mesti ya solawat artinya ada acara solawat begitu ya. Setiap kali misalnya kita dalam ceramah seperti ini, menghadiri ceramah, kemudian nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita bersolawat. Ya, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah cerita, Raqan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala mimbar faqala amin amin amin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin amin amin. Maka para sahabat bertanya, ya, "Madza kunta tasna' ya Rasulullah?" Apa yang baru saja kau lakukan wahai Rasulullah? Ada apa? Apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Atani Jibril." Jibril baru saja mendatangiku. Oh, ternyata terjadi dialog antara Nabi dengan Jibril. Para sahabat ketika itu nggak bisa melihat Jibril. Apa dialognya? Ternyata Jibril itu berdoa, lalu memerintahkan Nabi alaihissalam untuk mengaminkan doanya. Makanya Nabi tadi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Berarti ada 3 doa. Apa saja doa Jibril? Yang pertama, roghima anfu abdin adraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilhu jannah. Celaka dan merugilah seorang hamba yang dia masih mendapati kedua bapak ibunya masih hidup, atau salah seorang di antara mereka masih hidup namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Anak yang tidak berbakti. Harusnya ketika bapak dan ibunya masih hidup dia berbakti kepada bapak dan ibunya, dia masuk surga. Tapi dia abaikan bapak dan ibunya, nggak pernah berbakti kepada bapak dan ibunya, cuek saja terhadap bapak dan ibunya. Bapaknya memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, dia tidak kerjakan, dia tidak berupaya untuk membahagiakan bapak dan ibunya. Maka sangat merugilah orang tersebut. Harusnya dia masuk surga karena baktinya, namun ternyata dia tidak masuk surga. Qul amin. Katakan amin. Fakultu amin. Maka aku pun mengaminkan doa Jibril. Nah, hati-hati ya. Ini yang berdoa adalah malaikat terbaik. Yang mengaminkan siapa? Manusia terbaik. Maka Bapak dan Ibu, ya, siapa saja di antara kita yang masih memiliki orang tua, ya, bahagiakanlah mereka sebelum semuanya terlambat. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian yang kedua apa? Roghima anfu abdin
idza dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka dan merugilah seorang hamba ketika masuk bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Yang harusnya orang masuk ke dalam bulan Ramadan, dia sibuk beribadah kepada Allah, dia berpuasa, dia qiyamul lail, dia tilawatul Quran, tapi dia tidak melakukan itu semua, akhirnya keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Maka merugilah orang seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, rogima anfu abdin idza dzukirta indahu walam yusalli alaik. Celaka dan merugilah seorang hamba apabila namamu disebut di hadapannya namun dia enggan untuk bersolawat, ya. Fakultu amin, maka aku pun mengaminkannya. Sehingga kalau disebut nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita bersolawat. Jangan pelit untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya cinta kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya, maka Bapak dan Ibu, ya paling tidak dalam satu majelis itu sekali kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar apa? Kita pun ya bisa membuktikan apa? Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang hendaknya ya kita perhatikan. Bagaimana kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga termasuk cinta kepada Rasul adalah membela beliau. Ya, jadi kalau ada orang yang mengolok-olok Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai bahan olok-olokan, jangan didiamkan, dibela, luruskan. Ya, diluruskan orang-orang yang mungkin dia belum tahu tentang kedudukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga termasuk cinta kepada Nabi, kita sering membaca hadis-hadis beliau, mempelajari hadis-hadis beliau, ya. Dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai justru kita tidak menyukai sunnah Rasulullah. Hati-hati. Ya, ada sebagian orang yang nggak suka dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melecehkannya. Nggak boleh yang demikian. Man roghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang nggak suka sama sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya. Demikianlah mungkin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiran, sebagai penutup, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memasukkan kita ke dalam surga dan mengumpulkan kita bersama beliau alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.